Welcome back to Universitas Kepo. Saya dosen paling cool kalian untuk hari ini, dan kita bakal langsung ngebahas sesuatu yang sering banget dipakai sehari-hari, tapi jujur aja nih, masih sering bikin orang salah kaprah. Oke, let's dive into this. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah tuntas soal English Comparison Degrees, alias tingkatan perbandingan dalam bahasa Inggris. Santai aja, kita bakal bikin materi ini gampang banget nempel di kepala kalian. Pernah dengar pertanyaan kayak, siapa sih di sini yang paling gabut? Nah, pernah kepikiran nggak gimana ya cara ngomong paling atau lebih dalam bahasa Inggris tanpa kedengeran kaku kayak robot? Mengetahui cara ngebandingin sesuatu dengan benar itu penting banget di dunia nyata cuy. Entah itu pas kalian lagi nongkrong bareng bestie, presentasi di depan kelas, atau sekedar nulis caption estetik di sosmed. Biar terstruktur, ini silabus kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar banget, yaitu positive degree, naik level ke comparative dan superlative. Habis itu kita bahas jebakan ejaan atau spelling traps, kuis seru ala Jaksel Live, dan pastinya diakhiri sama fatal mistakes yang haram hukumnya buat dilakuin. Let's move to and see how this builds. Kita mulai dari yang paling absolut dan dasar dulu ya, positive degree. Jadi positive degree ini tuh benar-benar pondasinya. Dia cuma ngejelasin kondisi suatu subjek tanpa membandingkannya sama siapapun atau apapun. Pokoknya vibes-nya tuh kayak, ya udah ini mah cuma ngejelasin doang, belum adu mekanik sama siapa-siapa. Netral banget. Kan ibaratnya sebelum kita bisa lari kencang buat balapan, kita harus bisa berdiri tegak dulu, bener gak? Coba kita lihat contohnya. Rina is beautiful. This bag is expensive. Dika runs fast. Gampang banget kan? Subjeknya cuma dipasangin sama kata sifat dasar. Nggak ada kompetisi sama sekali di sini. Rina ya cantik, tasnya mahal, Dika larinya cepat. Udah, titik sampai di situ aja. Lanjut ke level berikutnya. Dan disinilah mulai ada kompetisi. Battle berdua alias comparative degree. Nah, ada satu quote ala Gen Z yang pas banget buat ngewakilin ini. Kalau cuma berdua yang dibandingin, vibes-nya komparatif cuy. And this brilliantly illustrates intinya. Kalau kalian mau ngadu dua hal, aturannya ketat. Comparative degree itu eksklusif cuma buat battle 1 lawan 1. Nggak boleh kurang, dan nggak boleh lebih dari 2 hal. Terus gimana rumusnya? Gini, kuncinya ada di panjang atau pendeknya kata sifat yang kalian pakai. Dengerin baik-baik ya perbedaannya. Kalau katanya pendek alias cuma satu suku kata, kalian tinggal tambahin akhiran IR di belakangnya, terus diikuti kata than. Tapi kalau katanya panjang, pendekatannya beda. Kalian harus pakai kata more sebelum kata sifatnya, baru ditutup pakai than. Biar lebih kebayang, coba perhatikan di layar. Kata tall itu kan pendek ya, jadinya dia pakai taller. Jadinya Andre is taller than Bimo. Nah, kontraskan sama difficult yang suku katanya jelas lebih panjang. Kita kan nggak mungkin ngomong difficulter. Aduh, itu nyalain aturan banget. Makanya kita pakai more difficult. Jadinya, English is more difficult than math. Kelihatan banget kan beda polanya? Oke, sekarang kita nyambut kedatangan kasta tertinggi, sang juara mutlak, superlative degree. Nah, what's really interesting about this slide is gimana rumus superlatif ini tuh sebenarnya mirip banget merefleksikan pola komparatif tadi, tapi dapat upgrade besar-besaran. Akhiran ER buat kata pendek tadi naik tahta jadi EST, dan wajib banget depannya dipakein the. Terus buat kata panjang, kata more berevolusi secara dramatis jadi the most. Ingat ya, ini bukan lagi 1 lawan 1, tapi 1 melawan semuanya. Coba cek contoh juara bertahan kita ini. Kata fast berubah wujud jadi the fastest. Cheetah is the fastest animal. Terus buat kata panjang kayak expensive, kita pakai the most. This is the most expensive car here. Status juaranya bener-bener jelas, nggak ada yang bisa ngalahin entitas tersebut di kelompoknya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian ngerasa aman, kita harus bahas jebakan ejaan atau plot twist tata bahasa Inggris ini. Walaupun aturannya kelihatan rapi, bahasa Inggris tuh suka ngasih plot twist yang siap menjebak kalau kalian lengah. Ada 2 aturan krusial buat kata pendek. Pertama, kalau katanya berakhiran konsonan vokal konsonan, kayak kata big, huruf konsonan terakhirnya wajib didouble. Jadi bigger itu G-nya ada 2. Kedua, hati-hati sama jebakan huruf Y. Kalau katanya diakhiri Y kayak happy, huruf Y-nya itu harus diganti jadi I dulu, baru ditambah ER, happier. Jangan sampai terkecoh pas lagi nulis ya. Nah, sekarang perhatiin tabel berisi kata-kata tidak beraturan ini. Mereka ini golongan pemberontak.
Mereka nge-bypass semua aturan nambahin ER atau more yang baru aja kita pelajari. Good nggak bakal pernah jadi gooder, tapi melompat jadi better, terus best. Bad juga sama, jadinya worse dan worst. Kalian nggak bisa nebak pakai rumus di sini. Tabel ini murni harus kalian hafal di luar kepala. Sip, teorinya udah kelar. Sekarang kita bawa ini ke dunia nyata lewat praktek harian ala Jaksel dan sedikit mini quiz. Gimana sih tata bahasa ini bisa langsung diaplikasikan di keseharian kita? Lihat kalimat-kalimat ini deh. Pas lagi nongkrong bahas kafe, this is the most aesthetic cafe. Di lingkungan sekolah, Kevin is the smartest. Atau pas adu debat spek HP, iPhone is more expensive. Dengan pakai perbandingan yang tepat, pesan yang kalian sampaikan jadi jauh lebih akurat dan pastinya kedengeran super natural. Tiba waktunya buat ngetes logika komparatif kalian lewat lightning round quiz ini. Coba tebak kalimat ini. Rama lebih tinggi daripada Aldi. Berarti Rama is blank dan Aldi. Ayo kira-kira apa kata yang pas buat ngisi kekosongan itu? Yap, jawabannya adalah taller. Keren banget buat kalian para bestie yang berhasil jawab ini dengan cepat di kepala. Logikanya gampang banget kan? Karena kita cuma ngadu dua orang, Rama sama Aldi, dan tall itu pendek, makanya kita langsung aja tambahin akhiran ER. Mari kita lempar pertanyaan kuis yang kedua. Kali ini kita ngetes dua hal sekaligus. Pemahaman aturan superlatif kalian dan ketelitian sama jebakan ejaan tadi. Ini adalah mall paling besar di kota. So, this is the blank mall in the city. Ayo lo, ingat-ingat lagi jebakan huruf yang tadi kita bahas. Dan jawaban yang tepat adalah biggest. Ingat, kalimat ini kan nunjukin bentuk absolut paling besar sekota. Makanya kita pakai EST. Terus, karena kata dasarnya big itu konsonan, vokal, konsonan, kalian wajib mendobel huruf G-nya sebelum ditambah EST. Tuh kan gampang kalau udah inget polanya. Kita masuk ke bagian terakhir. Ini dia the fatal mistake, alias kesalahan yang bikin dosen kalian tepok jidat. So the crucial point is, jangan pernah ngelakuin dosa besar ini. Bilang more taller atau most smartest itu haram hukumnya di tata bahasa Inggris. Kenapa salah? Logikanya gini. Kata taller itu kan secara inherent udah berarti lebih tinggi. Ngapain lagi ditambahin more di depannya? Mubazir banget, cukup pakai taller atau smartest. Memakai dua indikator komparasi sekaligus itu berlebihan dan secara gramatikal benar-benar invalid. Nah, setelah tuntas bedah alur dari positif sampai superlatif, hafal jebakan ejaannya, dan pastinya janji nggak bakal lagi pakai double comparison. Pertanyaan penutup dari saya, are you ready to drop these English vibes in real life without making your docent facepalm? Saya yakin 100% kalian siap. Jadikan pengetahuan baru ini senjata buat ngobrol lebih pede dan efektif. Makasih udah ikut kelas bedah materi hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.